Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Tanjiri, mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan fenomena konveksi paksa internal dan konveksi bebas. Nah, di sini saya sudah ada alat, ini blower dan juga panci. Mungkin saya akan menjelaskan terkait mesin blower terlebih dahulu. Nah, blower ini adalah perangkat mekanis yang dirancang khusus untuk menciptakan aliran udara atau gas dengan tekanan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Adanya proses konveksi paksa menunjukkan bahwa ada suatu proses di mana fluida digerakkan secara paksa dengan energi eksternal atau energi dari luar. Dan aliran eksternal adalah aliran fluida yang melewati bagian dalam pipa atau tabung. Baik, ini mesin blower yang saya gunakan. Nah, konveksi paksa aliran internal pada blower ini merujuk pada proses di mana udara atau fluida dipaksa melewati blower dengan menggunakan aliran yang diciptakan oleh kipas atau impeller. Nah, kipas atau impeller. Dalam konveksi paksa aliran internal pada blower ini, nah, udara dihisap melalui pintu masuk blower dan kemudian dipaksa melalui jalur internal menggunakan impeller atau kipas yang ada di dalam blower ini. Impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi tentunya. Nah, gerakan putar impeller ini menciptakan perbedaan tekanan yang memaksa udara bergerak maju melalui blower. Dan udara yang dipaksa melalui jalur internal kemudian keluar melalui saluran keluar blower dengan tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan sebelumnya. Berbicara konveksi paksa aliran internal, ini berkaitan dengan bagaimana lapisan batasnya dapat terbentuk. Nah, lapisan batas kecepatan ini dipengaruhi oleh kondisi aliran yang terjadi. Nah, aliran internal ini mempunyai lapisan batas yang berkembang dari tepi atau permukaan bagian dalam karena adanya gesekan antara fluida dengan bagian dalam pipa yang terjadi setelah kecepatan awal pada bagian permukaan pipa secara bertahap akan semakin melambat dari titik masuknya fluida sampai lapisan batasnya penuh. Itu disebut entrance region. Dan setelah lapisan batasnya tersebut penuh, disebut dengan fully developed region. Nah, kemudian selain lapisan batas kecepatan, konveksi ini juga berkaitan dengan lapisan batas thermal yang terjadi. Sama halnya dengan lapisan batas kecepatan, pada lapisan thermal juga terdapat entrance region dan fully developed region. Pada kondisi lapisan batas bagian dalam dekat permukaan, seiring dengan berjalannya waktu, temperatur terbentuk semakin tinggi karena ketika udara masuk sudah memiliki gradien temperatur dengan permukaan dalam yang berakibat temperaturnya akan meningkat sampai lapisan batas sempurna atau pada kondisi fully developed region. Nah, profil yang terjadi pada lapisan batas thermal ini, yakni ketika sudah kondisi fully developed region, profilnya masih dapat berubah. Ini karena adanya keseragaman temperatur permukaan. Kemudian dari segi bentuk, pada blower ini menggunakan jenis melingkar atau circular tubes. Nah, pada bentuk ini, bilangan nozzle-nya berada di titik maksimum ketika aliran fluida masuk dan akan terus menurun sampai pada akhirnya di titik fully developed region, dan setelah kondisi ini bilangan nozzle-nya akan cenderung konstan. Nah, bilangan nozzle ini dipengaruhi oleh bilangan Fresnel. Nah, jika bilangan Fresnel-nya semakin besar, maka bilangan nozzle-nya akan semakin kecil, dan bilangan Fresnel ini dipengaruhi oleh kepekatan daripada suatu fluida tersebut.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.